Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bulughul Maram, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Langsung saja ke poin pertamanya, yaitu tentang biografi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Al-Hafiz Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah Syekhul Islam, pembela sunnah dan hakim utama, dikenal juga sebagai Abu Al-Fadl. Ibnu Hajar lahir pada 12 Sya'ban pada tahun 773 Hijriah di Mesir. Beliau dikenal sebagai seseorang yang memiliki sifat rendah hati, sabar, bijaksana, tekun menunaikan sholat malam, rajin berpuasa, serta berhati-hati dan dermawan serta bersahaja. Beliau juga dikenal sangat hormat terhadap tokoh-tokoh para ulama dari berbagai generasi. Kemudian beliau wafat pada malam Sabtu pada tanggal 18 Zulhijjah pada tahun 852 Hijriah. Oke, lanjut ke poin berikutnya, yaitu tentang sejarah seputar kitab. Kitab ini disusun pada fase ke-7 dari periode perkembangan hadis. Menurut Muhammad Abu Jahwi dalam kitabnya Al-Hadis wa Al-Muhaddisun menyebutkan bahwa pada fase ini faktor politik memiliki peranan yang paling dominan bagi para ulama sebagai latar belakang dalam menyusun sebuah kitab dan corak dari kitab tersebut. Setelah Khalifah Abbasiyah berhasil diruntuhkan tentara Mongol pada tahun 656 Hijriah, kemudian disusul dengan penghancuran kota Baghdad yang dilakukan oleh Hulaku, yaitu salah satu seorang pemimpin bangsa Mongol selama 40 hari. Keadaan seperti ini pada akhirnya menjadikan riwayah Syafi'iyah ikut terputus, sehingga para ulama pada fase ini hanya menekuni dan mengkaji kitab-kitab ulama terdahulu dengan cara mengumpulkan, meringkas, serta mensyarahi, mentakhrij hadis dan lain sebagainya. Selain itu, perhatian orang-orang terhadap hadis semakin berkurang dan mayoritas dari mereka hanya mengikuti pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan furu' atau cabang. Jadi dari pembahasan di atas dapat ditemukan indikasi bahwa yang melatar belakangi kitab Bulughul Maram adalah terputusnya rihlah ilmiah yang para ulama ke berbagai daerah Islam, juga menyebabkan terputusnya riwayah Syafahiyah dan perhatian orang-orang yang cenderung lebih besar untuk mengkaji dari berbagai masalah furu'. Kemudian lanjut ke poin berikutnya, yaitu metode, corak, dan sistematika kitab. Di sini penulisan hadis dapat diketahui dari penjelasan jumlah hadis, sistematika penulisan kitab, dan bab penggunaan istilah-istilah dan sumber rujukan hadis yang terkandung di dalamnya. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan kitab ini adalah dengan mentaklik atau memotong rangkaian sanad hadis, menyebutkan matan hadis, menyebutkan mukharis hadis, mencantumkan penilaian sanad hadis, dan lain sebagainya. Oke, poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Meldawati. Kepada beliau dipersilahkan.
Baiklah, langsung saja di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Sahrul Fajri mengenai kitab Bulughul Maram. Di sini saya akan memaparkan bagaimana komentar ulama terkait kitab hadis Bulughul Maram ini, kemudian bagaimana penggunaan kitab hadis ini di masyarakat, dan bagaimana hadis dan penjelasannya. Baik, yang pertama yaitu komentar ulama terkait kitab hadis Bulughul Maram ini. Nah, menurut Abdul Karim Al-Khudair menyatakan bahwa Ibnu Hajar banyak belajar dari kitab Al-Muharrar yang lebih dulu ditulis sehingga beliau menyempurnakan kekurangan yang ada pada kitab tersebut, misalnya dalam menambahkan hadis lain yang tidak disebutkan dalam Al-Muharrar. Namun, Nurholis dalam penelitiannya mengenai pendapat Abdul Karim menyatakan terdapat persamaan metode antara Ibnu Abdil Hadi dalam kitab Al-Muharrar dengan metode Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Dalam menyebutkan hadis-hadis pada bab almiyah, persamaan tersebut terlihat pada dua hal, yaitu yang pertama dalam menyebutkan jumlah hadis, keduanya sama-sama menyebutkan 15 hadis. Dan yang kedua, ada 14 hadis pada bab almiyah pada kitab Al-Muharrar yang redaksi matanya sama dengan 10 hadis pada bab almiyah di kitab Bulughul Maram. Nah, jadi hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara Bulughul Maram dan Al-Muharrar. Nah, kemudian menurut Nurholis dalam penelitiannya, ciri khas dari metode Ibnu Abdil Hadi dalam menyebutkan hadis-hadis bab almiyah kitab Muharrar ialah di samping memperhatikan matan hadis sebagai dasar hukum syariat, juga banyak menyebutkan ilmu yang berhubungan dengan sanad hadis, sabab al-wurud, ilat al-hadis, dan menyebutkan pendapat dari para ahli hadis tentang derajat hadis secara luas dan menunjukkan adanya jalur lain jika hadis tersebut memiliki jalur periwayatan lebih dari satu sebagai penguat atas hadis tersebut. Nah, jadi dari dua metode ulama hadis yang telah saya sebutkan tadi, meskipun ada persamaan, namun masing-masing juga memiliki kelebihan dan kekurangannya tergantung dari sisi mana orang melihatnya dan tergantung kepada kebutuhan seseorang. Nah, kemudian bagaimana penggunaan kitab hadis ini di masyarakat? Nah, di Indonesia sendiri tentunya kajian kitab-kitab kuning atau kitab-kitab tua yang berbahasa Arab ini masih sangat kuat, terutama di pesantren-pesantren salafiyah yang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama. Tak terkecuali kitab Bulughul Maram ini. Nah, bagaimana penggunaan kitab ini di masyarakat? Pada Masjid Al-Hidayah Kimpulan yang terletak di Desa Kimpulan, Umbul Martani, Ngemplak, Sleman, sebelah utara Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, merupakan salah satu masjid tua di Sleman. Nah, masjid ini berada di tengah-tengah masyarakat yang merupakan masjid tergolong aktif dalam melakukan syiar Islam. Nah, jadi salah satu program yang diadakan di masjid tersebut adalah yaitu melaksanakan pengajian setiap ba'da subuh pada hari Ahad, ya. Untuk kitabnya sendiri yaitu kitab Bulughul Maram ini. Kitab ini dipilih lantaran pada saat ingin mengadakan kajian fikih, para takmir tidak mendapati kitab yang lain atau belum mengetahui kitab lain yang membahas kajian fikih secara lengkap.
Nah, kemudian penggunaan kitab Bulughul Maram ini juga ada pada warga Jambon, Ngadirejo, Kartasura. Sebagian besar pemeluk agama Islam dan mereka tergolong masih awam dalam hal pengetahuan agama Islam, tetapi mereka mempunyai semangat yang sangat gigih untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran agama Islam. Nah, Fakultas Agama Islam UMS mengadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Nah, jadi mereka merencanakan kegiatan pengabdian tersebut dengan mengambil tema penyuluhan hadis-hadis hukum dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, dalam kegiatan dan pengabdian pada masyarakat ini, metode yang digunakan adalah bentuk ceramah dan dialog interaktif. Para jamaah diberikan kesempatan yang leluasa untuk bertanya mengenai hal-hal atau permasalahan hukum baik dalam bidang ibadah maupun muamalah, sehingga mereka betul-betul paham dan tidak ada keraguan dalam mengamalkannya. Nah, kemudian contoh kutipan hadis dan penjelasannya di dalam kitab Bulughul Maram ini. Pertama, pada kitab zakat bab sedekah al-fitri. Nah, bunyi hadisnya, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafatha wa tu'matan lil masakini faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqah wa sahih al-Hakim. Nah, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, ia menjadi zakat yang diterima, dan barang siapa mengeluarkannya setelah sholat, ia menjadi sedekah biasa. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, hadis sahih menurut Hakim. Nah, jadi hadis ini menjelaskan bahwa hakikat adanya zakat fitrah adalah meringankan beban fakir dan miskin. Pada konteks ini tidak disebutkan dari suku, ras, kelompok, strata sosial, atau identitas parsial lainnya. Intinya adalah fakir dan miskin berhak mendapatkan bagian dari zakat fitrah. Di sisi lain, kewajiban ini akan mampu menumbuhkan rasa solidaritas dan kebersamaan dalam lingkup hidup masyarakat. Nah, kemudian hadis yang berikutnya yaitu tentang kitab nikah. Dalam kitab bab tentang nikah, hadis ke-780 dalam Bulughul Maram. An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'syaras sababi man istuta'a minkumul ba'ata falyatarawwaj fa innahu aghdu lil basar wa ahsanu lil fard wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Nah, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada kami, wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. Nah, secara lahir hadis tersebut menunjukkan wajibnya menikah bagi yang telah mampu. Pendapat inilah yang diambil oleh para ulama dari kalangan Zahiriyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Sedangkan mayoritas jumhur ulama
Dan riwayat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad mengatakan bahwa hukum menikah bagi yang telah mampu adalah sunnah, bukan wajib. Tentu saja dengan syarat ia mampu menahan dirinya dari perbuatan dosa seperti zina dan sebagainya. Jika tidak, maka hukum nikah menjadi wajib baginya menurut kesepakatan seluruh ulama. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai kitab Bulughul Maram ini. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.